Oke, shalom semuanya. Apa kabar? Aku harap semuanya baik-baik aja dan penuh dengan sukacita. Sama seperti baju aku sekarang yang pink. Ya artinya apa ya? Ya, kita ketemu lagi di acara paling keren sejagat raya di dunia ini. Cemilan cerita milenial anak muda. Oke teman-teman, kayak yang udah kalian lihat ya, mungkin sekarang HP kalian cahayanya lebih sumringah gitu ya. Iya, lebih terlihat mengkilau karena baju aku sangat pinky banget sore hari ini dan malam hari ini. Ya, gak lengkap rasanya kalau bulan Februari itu kita nggak bahas soal Valentine. Entah itu sebelum 14, waktu tanggal 14, atau bahkan sesudah 14. Dan kali ini kita mau bahas Valentine sesudah tanggal 14, nggak apa-apa lah ya. Karena ya, setiap hari adalah hari kasih sayang bagi aku. Nah, kita mau bahas tentang Valentine hari ini sama kedua narasumber aku yang keren-keren banget. Oke, kita mau kenalan dulu sama dua narasumber aku. Mana? Oke, tepuk tangan dulu untuk kedua narasumber aku. Kedua narasumber aku ini orang yang luar biasa, orang yang dipenuhi dengan cinta dan tentunya datang dari jauh-jauh ujung dunia, kecamatan. Kita kenalan dulu ya, karena tak kenal maka kenalan, tak kenal maka kenalan, setelah kenalan baru ada rasa sayang. Rasa sayang. Ya, oke. Kita kenalan dulu dari yang paling ganteng di antara kami. Aku sih lebih ganteng di sini tapi nggak apa-apa karena dia bintang tamu. Jadi kita harus kenalan dan bilang dia ganteng. Silakan, kamu. Oh, bukan. Kamu. Oke, nggak sopan dia ngetawain saya. Selamat sore teman-teman. Nama saya Andri Jonathan Diba, saya alumni Institut Injil Indonesia angkatan 58. Angkatan 58. Oke. Apa tuh nama angkatan 58 apa ya? Halakah Tim. Halakah. Oke, boleh dada-dada ke Halakah Tim? Halo Halakah. Iya. Oke, itu dia Kak Andri. Puji Tuhan bisa berbagi sama kita soal Valentine di edisi malam ini ya. Yang kedua yang paling cantik di antara kami bertiga, silakan kamu kenalin diri kamu ya. Halo semuanya. Halo. Kenalin, nama aku Friska, calon alumni. Cai! Nggak salah sih. Angkatan 60 Alter Electi. Oke. Karena ada Bu angkatan saya juga ya. Saya Febri Saragi, saya angkatan 56, angkatan El Salvador. Hey! Oke. Teman-teman, kayak yang aku bilang di awal tadi, kita mau bahas soal Valentinean. Aku mau tanya dulu sama narasumber aku. Kayak tadi aku bilang ya, bulan Februari itu kayak sejak awal, kalian ngerasa nggak sih euforianya itu dari tanggal 31 Januari, besok udah Februari nih, aku harus siapin coklat misalnya, aku harus siapin bunga. Atau mungkin yang perempuan, aduh dia kasih apa ya sama aku ya, mungkin kayak gitu ya. Ya, ini nggak tahu, nanti kita mau tanya sama mereka. Tapi, boleh nggak teman-teman Andri sama, panggilnya Friska atau Uli sih? Terserah sih, Kak. Oke. Friska sama Andri bisa nggak sih memaparkan apa sih kira-kira latar belakang? Iya, bab 1. Apa kira-kira sejarah dari adanya Hari Valentine ini? Menurut yang terserah, kalian pernah baca, kalian tonton, kalian dengar gitu. Kak Friska dulu. Kalau dari aku, yang aku tahu sih Valentine itu sejarahnya dari Valentino Rossi. Bukan. Valentine itu sendiri. Valentino. Ya nggak tahu kok tanya saya loh. Ini menurut aku boleh nggak sih, Kak? Boleh. Nggak usah, nggak jadi sih, Kak. Nggak apa-apa sih. Kalau menurut aku sih, Kak, Valentine itu momen, Kak. Momen bahagia bagi yang punya pacar dan momen menyedihkan bagi yang jomblo. Oh, Fulcher dan Agnes langsung berdiri. Oh, berarti jomblo jangan nonton. Yang Skip. Jomblo jangan nonton. Yang belum move on dari pacar, dari mantannya. Bantu. Militnya pernah nggak dengar. Ups. Satu daerah lagi deh. Canda. Ada kamar saya lagi. Oke, lanjut. Oke, jadi menurut Friska nangkepnya itu Valentine itu Friska dapat adalah sebuah momen hari kasih sayang ya. Oke, Kak Andri. Ya memang kalau saya sendiri pernah membaca Valentine itu sebenarnya awal mulanya itu terjadi karena ada seorang uskup, Bang. Oke. Nah, uskup itu bernama Uskup Valentin
siapa gitu, saya lupa. Oh iya. Pokoknya Valentine. Pokoknya dia punya effort untuk cari tahu, itu aja. Uskup ini dilarang oleh kaisar agar supaya prajurit-prajurit yang mereka bina itu jangan dinikahkan lah begitu. Oke. Namun karena si uskup ini nggak tega melihat kisah cinta yang meronta-ronta pada saat itu, akhirnya dia menikahkan banyak prajurit lah. Oke. Nah, singkat cerita, uskup itu meninggal dan jadilah Valentine itu menjadi momen atau menjadi tadi ya sebuah apa namanya Apa, Andri? dua Es batu, es batu. Apa, Andri? Perang dunia. minta bantuan dong. Boleh, kamu bisa telepon keluarga. Iya. Boleh. boleh. Iya. Ah. Iya. Jadi sebuah apa ya? Bukan peringatan ya, apa ya? Sebuah apa sih namanya? Pemaknaan gitu ya. Pemaknaan. Kayak menghargai dari Menghargai. perjuangan si Uskup Valentine ini. Oke. Valentine ini gitu. Oke. Gitu. Itu sih yang saya tahu baca tipis-tipis begitu ya. Baca Cuman- tebalnya nanti gimana? nanti lah ya. Oke. Nanti. Ya, Gitu teman-teman, sih, Bang. itu dari Kak Andri sama dari Kak Friska. Mungkin teman-teman juga tahu bagaimana latar belakang dari hari Valentine ini. Aku pribadi sih dulu sebelum ada tugas soal Valentine, aku pikir Valentine ya udah hari kasih sayang, nggak ada sejarah di belakangnya. Ternyata aku pernah baca juga seperti yang Kak Andri baca. Ternyata ada perjuangan seseorang sehingga jadilah ini disebut sebagai hari kasih sayang. Tapi yang menarik ya, ini kan budaya Romawi nggak sih? Ya, Ya, budaya Romawi. betul. Tapi yang menariknya itu kayak ini bisa jadi satu budaya dunia. Dunia. Jadi yang ngerayain itu bukan cuma orang Eropa, orang Romawi, tapi sampai ke Indonesia, bahkan sampai ke kita anak muda sekarang. Menurut kalian seberapa menarik, maksudnya semenarik itukah kisah perjuangan si Valentine ini, si Valentine ya, Oke. semenarik itu nggak kisah si Valentine ini sampai kita kayak anak muda kayak, pokoknya Februari itu udah hari kasih sayang deh. Oke. Priska? Aku dulu nih, Kak. Iya dong, atau Militia? Enggak ya? Enggak. Enggak. Kalau menurut aku sih, Kak, itu sesuatu yang menarik sih, Kak. Karena cinta itu kan memang perjuangan, Kak. Oke. Jadi ya, Iya. karena mungkin dia berjuang untuk cinta, jadi itu yang lainnya pun mengikuti, Kak. Oh, oke. Supaya Iya. diperingati. Kalau cinta itu memang harus diperjuangkan, guys. Oh, iya. Kamu pernah merasakan perjuangan itu? Oh, sangat. Oh, kamu yang berjuang atau kamu yang diperjuangkan? Sama-sama sih, Kak. Oh iya, oke. Cari aman. ya. Oh lanjut, oke. Militia, oke. Oke teman-teman, jadi menurut Friska, kenapa itu menarik? Karena di dalam sejarah itu ada perjuangan seorang uskup tadi. Iya. Dan menurut Friska, cinta itu butuh perjuangan. Makanya itu kayak jadi, aku kayaknya bisa katakan hari rayanya anak muda. Iya kan? Karena ya hari raya tersendiri ya tanggal 14 Februari ini. Menurut Kak Andri gimana? Apa sih yang bikin Valentine ini menarik dan kisah si Valentine ini menarik gitu? Sebenarnya kalau saya melihat sih Bang ya, Ya. kalau kita tanya anak muda di luar mungkin nggak begitu tahu ya. Oh, oke. Latar belakang dari Valentine sendiri itu hanya terjadi ketika mereka setiap tahun mengikuti kebiasaan yang mereka tahu bahwa Valentine itu identik dengan coklat dan bunga, padahal Ya. kan nggak seperti itu. Oke. Nah, kenapa kalau kita lihat dampaknya begitu besar, khususnya di Indonesia gitu ya? Kenapa? Karena memang lagi-lagi ya yang narasumber Kak siapa? Kak Amu. Salah. Friska. Kak Friska. Kak Friska memang yang namanya cinta itu, perasaan itu rumit. Oke. Rumit Ini tadi ya. diperjuangkan, ini rumit. Rumit. Oke. Apapun bisa terjadi. Ya. Ya kan? Kayak kita nih bajunya samaan, kamu sama-sama. Ya. Beda Maksudnya nggak? apa? Beda. Korelasinya apa? Iya. Bedanya saya ngeblank kan tadi. Saya tuh mau gombal tadi. Gombalnya nggak kesampaian. Wow. Ulang. Ya. Kayaknya harus ada objeknya ya di sini ya. Salah. Nah, ulang ya, ulang. Nah. Nah, jadi yang membuat menarik itu cinta itu rumit kan. Bang? Oke. Ya kan, cinta itu rumit, ya kan. Kayak saya sama Friska nih, bajunya sama. Oke. Beda nih bajunya. Gitu. Sorry, cinta itu buta. Oke, boleh.
Bercanda ya. Ya, aman Kak. Bercanda, guys. Bercanda. Kau bilang guys atau ke satu orang aja bercanda? Bercanda. Oke. Sayang bercanda. Kayaknya Cemilan ini bisa jadi biro jodoh ya kayaknya. Nanti tambah biro di senat ini loh. Oke. Itu sih Bang, yang akhirnya ya karena anak muda itu terbiasa taunya Valentine itu kasih coklat, Valentine itu menyatakan cinta kepada orang yang terkasih, itulah yang membuat akhirnya Valentine itu booming dan banyak dilakukan, banyak diperingati oleh anak muda. Muda itu sih Bang. Oke, aku pernah baca juga terkait hadiah ini ya. Sebenarnya karena perjuangan si uskup tadi itu, jadi kayak orang-orang menggambarkan kasih sayang itu lewat hadiah. Dan lebih familiar itu sama bunga, coklat, dan ya padahal kayak kalau melihat perjuangannya kayak kata Yulia bilang, itu perjuangan yang cukup berat untuk memperjuangkan hak prajurit-prajurit untuk bisa menikah. Betul. Tapi bukan malah sih. Tetapi seiring berkembangnya zaman, berkembangnya mungkin ide-ide kreatif dari manusia-manusia ini, dikasihlah simbol yang sampai sekarang kita kayak ngerasa kalau ini nggak ada itu belum Valentine. Betul. Kalau coklat belum ada dan bunga belum ada itu belum Valentine. Tapi menurut aku ya, ini jadi kayak jurang nggak sih? Jurang tuh maksudnya kayak kalau dia belum kasih coklat atau belum kasih bunga berarti dia nggak sayang aku. Dan kalau aku belum dapat coklat, belum dapat bunga, berarti aku nggak disayang. Nah ini gimana nih konsep soal hadiah selama Valentine menurut Kak Andri dulu deh. Nah itu dia makanya kalau kita tadi lihat latar belakangnya kan Bang, ya memang Valentine nggak berbicara soal bunga dan coklat begitu kan, namun banyak orang mengekspresikan dengan hal tersebut begitu. Nah kalau ditanya menjadi jurang, jelas ya, karena takaran sayang, takaran cinta hanya sebatas bunga dan coklat itu minim banget gitu. Asik, itu bukan cinta gue banget gitu ya. Iya. Yang kalau LDR kita jemput pacarnya, itu lebih dari coklat. Yang LDR terus datang kunjungin pacarnya itu effort luar biasa itu. Banget, gitu. Itu baru cinta. Itu baru cinta. Oke. Enggak sih. Malu saya. Iya. Oke, jadi untuk Kak Andri justru hadiah coklat dan bunga itu justru tidak selalu melambangkan kalau aku cinta sama kamu dan kamu juga cinta sama aku gitu. Iya, Bang, betul. Oke. Menurut Uli gimana? Kalau menurut aku sih tentang hadiah itu nggak harus sih Kak. Oke, kamu sebagai perempuan juga bilang itu nggak harus. Iya Kak. Kamu yang nonton ini mana? Kamu yang nonton? Beruntung banget sih yang dapat kamu. Beruntung banget yang dapat kamu. Beruntung banget. Emang yang dapat kamu nggak beruntung? Oh, sangat beruntung. Terus? Nggak harus, karena cinta itu kan atau kasih sayang itu bukan berbicara tentang kado, hadiah gitu. Iya, tapi tentang penerimaan. Terima kasih kami sudah menerima aku. Minum dulu. Tentang penerimaan dan rasa hormat Kak. Iya. Oke. Yang lain. Mohon maaf, Anda belum waktunya minum dan minum ya. Oh iya. Anda kena skorsing. Maaf. Oke. Menarik ya, soalnya. tapi teman-teman, ini khususnya untuk Uli ya. Waktu aku nyusun-nyusun ini ternyata ada survei yang membuktikan. Iya, survei membuktikan lebih dari 50% perempuan Astaga. itu memutuskan hubungannya karena mereka nggak dapat hadiah Valentine dari pasangannya. Ya. 50% lebih, Uli. Berarti ya mungkin bukan cewek-cewek I3 ya, mungkin cewek-cewek dari mana gitu kan. 50% mereka memutuskan hubungannya karena mereka nggak dapat hadiah selama Valentine. Nah, untuk Uli gimana nih menyikapi teman-teman perempuan Uli di luar gitu? Bagi teman-teman Asik. yang di luar sana yang mengharap cuma dikasih kado tapi ditinggalin, itu salah Kak. Oke. Karena walaupun nggak dikasih kado, yang penting tinggal tetap, itu lebih bagus. Oke. Karena sesungguhnya kesetiaan ya kan itu Iya, yang Kak. menurut aku juga setuju sih, harusnya perempuan yang menurut aku yang disurvei yang 50% ini harus bisa melihat ternyata kesetiaan, kejujuran, keterbukaan, komitmen itu lebih besar daripada coklat atau bunga yang dikasih cuma 1 hari sepanjang 1 tahun. Ya nggak sih? Nah, mungkin karena apa ya, kita kayak udah terjebak kayak tadi aku bilang itu, terjebak di nostalgia. Bukan, lagu dong. Kayak terjebak di budaya itu sampai ya kita hampir masuk jurang atau bahkan kita udah masuk jurang itu. Kalau nggak dapat kado, nggak dapat hadiah, berarti kita nggak disayang. Sampai mengakhiri hubungan. Oke, makasih ya Andri dan Uli. Next. Mana tadi nih? Oke, menurut kalian
seberapa penting Valentine ini untuk anak-anak muda di luar sana, khususnya untuk anak-anak muda Kristen? Karena kayak tadi aku bilang ya, ini kan udah kayak jadi budaya bagi kita. Euforianya itu yang kayak dari Januari udah persiapan, bahkan Februari itu kalau nggak salah ada hari raya Imlek, ya nggak sih? Hari raya Imlek, terus ada hari raya lain yang aku juga nggak tahu sih, tapi yang pasti itu kayaknya hari raya Imlek. Tapi 14 Februari ini kayaknya semua ada acaranya gitu. Kayak kita podcast aja khusus podcast. Kayak cemilan hari ini kita khusus Valentine. Nanti kayak kemarin 14 Februari ada acara di TV soal Valentine. Berita di mana-mana Valentine. Di Twitter, di TikTok, Instagram pasti yang trending tuh Valentine. Menurut kalian apa sih Valentine itu dan sespesial apa sih? Kak Andri dulu deh. Oke. Kalau Valentine buat saya pribadi, Valentine itu kurang tepat jikalau dirayakan, namun dihidupi. Oke. Sayang itu gak terbatas oleh waktu dan tempat. Itu sih, Bang. Oke. Jadi menurut kamu begitu ya? Iya. Aku tambahin mungkin dan tak terbatas oleh apa tadi? Waktu dan Oh iya, tempat. benar-benar. Karena kita mengasihi dan kita rasa kita dikasih bukan cuma tanggal 14 Februari aja. Betul. Every day is Valentine Day for me. Yes. For me. Itu sih. Ada. Dan buat anak-anak Kristen, ya kalau memang sedang berpacaran, pacaran harus sampai menikah, Ya, siap. gitu ya. Jadi Ini mau diserius? Udah pasti Oh, menikah enggak, nih. Ya. saya agak khawatir kalau gitu. Ngeblank saya. Udah. Udah. Oke, menurut Uli. Kalau menurut aku sih Kak, karena mungkin aku nggak rayain Valentine kali ya. Iya, maksudnya nggak Iya, nggak kayak teman-teman. Iya. Karena seperti Kak Andri dan Kakak bilang, hari Valentine itu kan hari kasih sayang, dan kasih sayang itu setiap hari seharusnya Benar, iya. dilakukan. Dan mungkin dari teman-teman ada yang merayakan di luar sana, mungkin nggak masalah sih merayakannya itu. Tapi asalkan jangan sampai merayakannya itu yang terjerumus jatuh di dalam dosa. Benar banget. Sehingga iya. penyelesaiannya itu sampai seumur hidup seperti itu Kak. Jadi benar. bisa memilah dengan baik sesuatu yang mereka lakukan Benar, dalam benar, hubungan. Bijak Iya, juga iya, ya. iya. Kalau kita tarik lagi ke belakang ke perjuangan si Uskup Valentin ini, dia kan memperjuangkan hak prajurit-prajuritnya sehingga prajurit-prajuritnya itu pun bisa kayak meluapkan cintanya. Jadi Valentine itu juga hari dimana kita meluapkan cinta kita, tapi seperti kata Uli, diluapkannya itu dengan cara yang baik dan jangan sampai itu bawa kita jatuh ke dalam dosa. Oke, tepuk tangan dulu untuk dua narasumber kita luar biasa ya. Oke teman-teman, kita masih lanjut perbincangan kita soal Valentine ini, tapi udah ada cemilan di sini kayak mau minum, mau makan kecil-kecil. Teman-teman juga kalau mau nyenek di rumah boleh ya. Kita kembali nanti di cemilan cerita milenial anak muda. Oke, ya teman-teman, balik lagi sama aku Febri, sama Andri dan juga sama Friska. Kita masih bahas seputar tentang Valentine. Kalau tadi kita udah cerita tentang gimana sih Valentine itu sejarahnya, sampai kita kayak jadi membudaya, sampai kita banyak yang terjebak bahkan jatuh ke dalam jurang hadiah dan sebagainya. Sekarang kita mau tahu dulu, narasumber kita ini ngerayain Valentine nggak? Terus kita mau tanya, mereka tuh udah punya pacar belum? Terus gimana sih mereka ngerayain Valentine-nya sama pacar mereka? Terus gimana sih sebenarnya anak muda Kristen itu harusnya merayakan Valentine ya? Oke, kita tanya satu-satu. Nggak usah grogi dong, biasa aja. Namanya membagikan cerita cinta gitu ya. Ya, cinta. Ya. Gimana tangannya? Gimana Gin? Kok kayak gini. Oke, Uli. Andri, Andri. Kak Andri. Bisa itu digedein suaranya. Tolong ya. Yang itu jangan di-cut. Oke, Kak Andri dulu ya. Andri dulu ya. Yang lebih senior soal Iya, Kak. percintaan dong. Benar sekali. Tapi bukannya kamu lebih tua umur percintaannya? Kak Andri dulu. Kak Andri dulu, oke. Yang sudah mau menjalin Andri, pernikahan. kamu Oh, tadi dibilang. oh iya. Kamu merayakan Valentine dengan cewekmu. Kamu udah punya pacar ya? Sudah dong. Ah, sudah. Tunggu dulu. Kita harus fokuskan dulu. Apakah Valentine itu selalu tentang hubungan kita dengan pacar? Atau ada dengan orang tua, kerabat? Nah, ya kamu ngerayain Valentine? Betul. Kalau di luar pacar, iya ngerayain. Maksudnya Contohnya kemana? ke orang tua, ke Oke. kakak-kakak gitu, dengan love language yang berbeda gitu. Asik. Karena kan nggak bisa dipungkiri
dari yang hal kecil dulu lah kita merasakan cinta kan dari keluarga tentunya. Memang kalau ngelayain hari kasih sayang kan tadi ya, maksudnya tiap hari gitu. Iya, benar. Dan itu terus terjadi sih di keluarga gitu. Dan itu sih Bang. Tapi yang spesial 14 Februari as a Valentine Day, kamu ngerayain Valentine nggak? Enggak. Enggak. Bagaimana ngerayain? Oh iya. Pegang HP cuma Sabtu Minggu. Cuma Sabtu. Tolong Ibu Asrama dengar ini. Oke ya, karena keterbatasan itu Iya. kita anggap itu tidak ada. Tapi kalau misalnya itu komunikasi lancar dan sebagainya, tapi tetap ngerayain Valentine as a Valentine Day 14 Februari. Oke, kita setuju hari kasih sayang itu setiap hari, tapi untuk 14 Februari kan Enggak sih. kamu Enggak. enggak sefanatik itu. Enggak, karena 14 Februari kemarin saya di bis kebetulan. Oh iya benar. Saya di bis. Ya. Saya nggak enak badan kemarin. Enggak. Saya nggak ngerayain. Oke, kamu nggak ngerayain. Uli gimana? Aku nggak ngerayain juga, Kak. Kamu nggak ngerayain juga? Enggak, Kak. Kalau gitu kalau kalian dua pulang aja. Kalian dua pulang. Saya salah memilih. Saya salah memilih narasumber. Oh enggak ya? Nah, ayo loh. Oke, walaupun kalian nggak ngerayain Valentine, tapi dari sebagai seorang pacar, Andri sebagai pacar seorang perempuan di sana, dan Uli sebagai seorang pacar laki-laki yang lagi ngedit video. Enggak. Edit video ini ya? Bukan. Apaan tuh? Kalian punya harapan atau maksudnya apa sih yang kalian lakukan sebagai seorang pacar? Kamu sebagai seorang laki-laki ke pacarmu perempuan, kamu sebagai seorang perempuan. Oke. Siapa dulu nih? Yang laki-laki, Kak. Yang laki-laki. Kamu mah ke Kak Andri terus. Andri dulu deh. Yang jelas sih yang kita lakukan belajar ya dalam hubungan itu. Oke. Karena sayang tuh ada seninya loh. Oke. Sayang tuh ada seninya. Seni sayang gitu ya. Iya. Ada seni budaya, seni tari, ada seni sayang. Seninya Sosiologi. gitu. Jadi berbicara soal kasih sayang memang perlu dilatih bagaimana caranya agar supaya rasa sayangnya tetap sama seperti yang pertama kali ketemu. Cinta mula-mulanya. Nah, namun hari-hari terus berjalan. Nah, jadi Dan ada menurun gitu. enggak dong. Oh. Enggak. 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 Cari aman ya? Enggak, memang enggak. Oh, memang enggak. Memang enggak. Enggak ya. Enggak. Itu sih, dan saling belajar sih, Bang. Saling belajar di situ. Belajar kan maksudnya setiap kita tuh punya kelemahan gitu. Iya. Disitulah belajar. Nah, cara belajarnya menggunakan kasih sayang itulah. Oke. Gitu. Kan kasih sayang kan ya. Jadi kamu udah berapa tahun pacaran? Sama yang sekarang? Apa? Satu. Oke, karena kamu bilang kasih sayang itu sama dengan belajar. Apa yang kamu pelajari selama 1 tahun kamu pacaran ini? Belajar khususnya ya. Kan saya kaum LDR nih ya. Oke. Ya tadi tuh bagaimana Siap. membuat topik pembahasan meskipun seminggu sekali itu baru pegang HP. Oke. Disitulah kita saling sharing. Saling bercanda. Kamu 1 tahun pacaran masih sempat kehilangan topik? Enggak. Oh, enggak. Kehilangan enggak, hanya bingung aja. Iya. Kehilangan Oke. enggak, bingung aja. Bingung aja mau bicara Iya. apa lagi habis ini gitu ya. Iya. Karena kan kita nggak tahu kan LDR itu kan ya, maksudnya beda ya perasaan orang di sana gimana, saya gimana gitu. Jadi itu tadi perlu belajar gitu. Kalau dia gimana responnya, saya harus meresponnya seperti apa. Gitu sih, Bang. Oke, tepuk tangan untuk Kak Andri. Karena kaget saya. Karena kita saling sayang berarti kita harus saling belajar juga dan saling cari topik pembicaraan. Iya, itu belajar dari abang saya. Namanya Bang Febri. Kok saya? Saya mah. Uli, kamu gimana sebagai seorang pacar? Kamu sekarang punya pacar kan? Punya, Kak. Punya, tegas dong ngomongnya. Punya, Kak. Punya. Kamu gimana sama maksudnya kayak Kak Andri tadi itu atau Valentine itu kamu maknai sebagai hari apa? Khususnya kamu sebagai pacar dari seorang laki-laki yang bernama Samuel. Gimana? Kalau menurut aku Iya dong, menurut kamu, masa menurut saya? Oh, iya, Yang Kak. pacaran sama dia kan kamu. Kalau malah kan saya. Iya. Nggak perlu ngajak teriak. Agak aktif ya bintang tamu yang satu ini ya. Memang sedikit ya. Iya. Seperti bayi prenaga. Lanjut. Kalau menurut aku sih, Kak, enggak sih, Kak.
hari Valentine itu ya Selasa, hari biasa aja. Oh, hari biasa aja. Hari biasa aja. Nggak kamu spesialkan, kultuskan. Enggak sih, Kak. Oke. Kamu menurut pengalaman Uli ini sepanjang kamu udah berapa tahun pacaran? 4, Kak. Wow. 4, cok. Kalau beli sepeda bisa dapat 2 tuh ya. Asli. Asli. Itu kalau cicilan motor juga rumah lah, udah dapat kunci rumah itu. Kuncinya dapat. Udah Iya, dapat. bener. 4 Tapi tahun. apaan sih itu biar hubungan dia. Oh iya benar. Keren. Sudah 4 tahun ini kira-kira oke, kalian berdua sepakat nggak sefanatik itu ngerayain Valentine. Tapi ada yang spesial nggak sih yang amuk kasih, yang cowokmu kasih selama 4 tahun ini dan setiap Valentine gitu. Kalau untuk setiap Valentine-nya sih kayaknya nggak selalu sih Kak Valentine. Memang kamu nggak mengharapkan atau memang dia nggak peka atau gimana nih Uli? Kayaknya menurut kami kasih sayang itu setiap hari. Oke, ternyata kamu sweet ya. Oke, gitu ya? Iya, Kak. Terus kalau saya pelajari dari hubungan kami itu, kami itu mencintai, asik. Mencintai dan menyayangi itu satu dengan lain bersama dengan Tuhan. Oke. Jadi kayaknya mungkin kami nggak perlu umbar di orang lain. Kayak gitu, atau orang lain harus tahu kami berdua itu hangat atau dingin. Enggak sih, cukup aku yang tahu di hangat atau dingin. Boleh. Tapi saya yang kepanasan ya sekarang ya jadinya. Oke, Li, tapi aku penasaran. 4 tahun pacaran. Kalau Kak Andri tadi 1 tahun pacaran, yang dia ini kan poinnya adalah kasih sayang itu berarti saling belajar. Yang Uli dapat selama 4 tahun itu dengan pacar yang sekarang, 4 tahun itu apa? Maksudnya kasih sayang itu adalah apa? Belajar kah kayak Kak Andri, saling menegur atau bagaimana? Komit atau bagaimana? Kalau saya sih Kak, komitmen sama rasa hormat Kak. Oh oke. Kamu sebagai perempuan menghormati dia sebagai laki-laki, dia sebagai laki-laki juga menghormati kamu sebagai perempuan. Gini ya Bang ya. Iya gini. Siap. Setiap ketemu hormat gerak sama Kayak Uli gitu, ya. Atau gini. gitu, Atau gini Kayak sama bendera, kamu Kak. ini. Rasa hormat. Iya, Kak. Itu kamu dapatkan seiring berjalannya waktu atau memang itu kayak sudah tertanam dalam keluarga misalnya atau Uli juga sering ikut persekutuan sehingga punya konsep menghormati begini. Kalau aku malah belajarnya dari pacarku sih Kak. Oh. Pacarku. Oke, pacarmu adalah the best man in your heart aja lah. Oke, justru belajarnya dari pacar kamu. Itu pentingnya teman-teman mencari pacar yang membawa kita kepada suatu pengertian yang benar tentang nilai-nilai kehidupan ya. Terkait mencari pacar. Nah, teman-teman di luar kami di I3 ini punya sistem yang unik dalam mencari pacar. Kita katakan mencari lah ya. Karena entah kita mencari atau kita yang ditemukan atau kita menemukan, intinya cari pacaran di I3. Aku dulu ya, Uli sama Andri, waktu masuk I3, aku punya pacar. Jadi, waktu ke ruang administrasi ditanya tuh sama staff, "Kamu udah punya pacar belum?" "Oh, sudah, Ibu." "Putuskan." Muak. Agak ngeri kan itu baru datang. Loh kenapa diputusin? Akhirnya dikasih tahu ternyata harus mendoakan dan sebagainya. Saya nggak putusin sih, tapi saya komunikasikan dulu bagaimana saya bilang sama staff itu, ada cara lain nggak selain langsung diputusin gitu. Akhirnya dikonseling, dituntun, jadi dikasih waktu dan diuji lah bahasanya. Dan nanti itu karena saya masih tingkat 1 dan pacarnya di luar. Nanti kalau misalnya udah putus atau untuk semua yang single nanti bisa menjalin hubungan itu nanti di tingkat 3 atau di semester 6. Nah, kalian gimana menilai sistem atau model ini? Kalau aku sendiri sih pribadi keren ya menurut aku ya. Karena kita benar-benar kayak dituntun dan diarahkan bagaimana mencari dan menemukan pasangan hidup dengan cara berdoa dan meminta kepada Tuhan. Yang senior dulu kita tanya. Iya Kak. Andri. Yes, aku yes. Yes apa? Kita dia Abang bilang. Oh iya, apa? Caranya itu mantap jiwa. Sebelumnya pasti kita enggak kan? Maksudnya, kamu dulu sekolahnya maksudnya di bawah naungan yang mungkin sekolah Kristen kan? Iya Kak. Kamu sekolah negeri? Aku negeri. Oh iya. agak berandal. Enggak loh, enggak semua anak negeri berandal. Iya betul. Parah sih kamu. Tapi salah satunya Kak. Jadi gimana? Waktu kamu muda, aku muda juga, aku nggak diajarin tuh makanya berdoa untuk cari pasangan hidup. Kalau mau pacaran harus berdoa dan sebagainya. Andri gimana gitu masuk I3 nemu sistem yang begini? Awalnya sih kuno ya. Menurut Andri ya nggak apa-apa ini. Kuno gitu, tapi emang ya harus begitu gitu. Kenapa harus begitu? Karena supaya belajar tuh Bang lagi-lagi. Belajar nggak main-main. Kayak gitu sih.
Itu sih, Bang. Oh, gitu doang. Saya agak bingung ya, panjang cuma gitu doang. Iya, jauh-jauh dari Depok kita aja. Menurut Uli gimana dengan sistem pacaran I3 yang harus didoakan dulu 3 tahun dan di tahun ketiga baru boleh lapor, dan itu pun harus atas sepersetujuannya orang tua unit atau pembina rohani di tempat ini, bahkan semua dosen itu tahu kita pacaran dengan siapa, resminya begitu. Uli gimana? Ini ditonton sama dosen, Kak? Yes dong, ditonton sama Bapak Ibu dosen. Selamat malam Bapak Ibu. Aduh, ntar tanya lagi, Bang. Enggak, sini enggak usah cut ya. Aku gak takut ya. Maaf, Kak. Gimana Uli? Kalau saya sih, Kak, saya setuju sih, Kak. Oke. Setuju menurut saya. Mungkin karena saya kan dapatnya dari luar, jadi saya nggak dapat dari I3, jadi nggak tahu ya pengalamannya gimana. Oh iya. Jadi mungkin bagus sih, Kak. Oh, jadi kamu dengan pacar kamu yang sekarang itu memang sudah pacaran dari rumah. Dari rumah. Mendoakan, dari tempat Kak, kamu. mendoakan. Oh, sudah mulai mendoakan. Iya, Jadi Kak. nyampe I3 itu benar-benar udah tutup mata untuk berdoa. Iya, Kak. Gitu ya. Tetap, tetap. Mata untuk berdoa. Oke. Kenapa Uli? Keluarin aja Uli, enggak apa-apa. Halo Bapak dosen. Oke, terkait dengan itu boleh nggak sih ceritain gimana perjalanan cinta dua kaula muda ini sampai kamu bertemu dengan seorang Samuel dan kamu bertemu dengan seorang Dea, ya kan? Nggak apa-apa kan? Iya, Kak. Nggak apa-apa. Kamu mau siapa duluan? Kak. Kak Andri lah ya. Oke, silakan Uli duluan. Uli, beneran ini Uli, ceritakan Uli. Ini kita cinta, Kak. Iya dong. Kalau aku sih, Kak, ketemu pertama itu. Aduh. Ya gimana Uli? Saya itu kan seniornya Samuel, Kak. Oh, oke. Maksudnya di SMA? Di SMA. Maksud Oke. dia itu sekolahnya sekuler. Bentar. Oh. Samuel kayak pernah denger. Hey. Ya, tadi ada di sini. Oke, terus? Terus aku pergi ke rumahnya pelayanan selama 1 minggu. Terus ketemu, tapi waktu itu nggak ada suka-suka, nggak ada. Masih belum begitu. Kamu belum? Belum, Kak. Menurut dia sudah? Belum, kurang tahu. Nanti tanya setelah ini ya. Nanti diklarifikasi. Oke, terus? Terus mamanya, Kak, yang doakan saya. Mamanya Samuel. Jadi mamanya Samuel. Oke. Mamanya yang doakan, terus habis itu komunikasi pertama itu dengan kakaknya dia, namanya Kak Wati. Oke. Itu terus akhirnya kami ada komunikasi dengan Samuel gitu. Terus itu pun komunikasinya jarang karena kan saya praktek 1 tahun pelayanan, jadi jarang di tempat yang ada sinyal. Oke. Terus dia juga di tempat yang nggak ada sinyal, jarang kayak gitu. Jadi hanya kayak apa ya? Kalau kata mau di Ayunda, radar. Siap. Radar. Ada kan di lagunya kan? Siap. Dengan radarku. Itu perahu kertas. Menemukanmu. Ya kan? Dengan radarku menemukanmu. Tapi bukan radar judulnya, Bang. Iya, bukan. Hanya penggalan lirik. Missing lirik. Oh ya. Oke, lanjut, Uli. Nah, itu, Kak. Udah gitu ya? Oke, terus karena praktek terhalang sama keadaan yaitu sinyal, masuklah ke I3. Janjian atau memang dipertemukan Tuhan lagi di sini? Aku nggak sih, Kak, nggak janjian sama dia masuk di I3. Sebenarnya aku masuk di salah satu institut di tempat lain seperti itu. Nah, tapi karena ada sesuatu, jadi akhirnya aku nggak masuk. Terus ya nggak tahu mau pergi kemana. Nggak tahu masuk di mana. Tapi pengen sekolah teologi ya? Teologi gitu, yang jurusannya misiologi. Nah, akhirnya Samuel yang kasih tahu untuk di I3. Oh, berarti Samuel udah duluan tahu info soal ini. Iya, Kak. Terus akhirnya kami masuk sama-sama di sini. Dengan masuk. Oh ya. Agak takut ya. Dengan apapun itu pokoknya. Itu masuk pokoknya. Dengan seizin Tuhan kalian sudah berdua memasuki ikut pembentukan studi bahkan sampai sekarang masih sama-sama, dan itu semua pasti karena campur tangan Tuhan ya. Iya, Kak. Dan menurut Uli dengan sistem I3 yang pasti nggak kayak di luar dong, maksudnya kalau kita mau malam mingguan, kita mau chattingan, mau teleponan, mau ketemu itu kayak bebas. Tapi kita masuk di sini jangankan mau chattingan, mau pacaran lah kita katakan malam mingguan, untuk papasan aja itu kita kayak hati-hati, bukan hati-hati, maksudnya menjaga diri banget. Itu tuh gimana? Kamu membiasakan diri atau mungkin gimana? Bukan membiasakan diri ya, mencoba untuk membiasakan diri dengan peraturan-peraturan itu. Mungkin kalau aku nggak
nggak ngaruh sih Kak, biasa aja. Oh, oke. Biasa aja. Karena dari sekolah pun sebelumnya udah udah dan terbiasa gaya pacaran begitu. kami kayaknya memang gitu sih. Oh, oke. Maksudnya kayak nggak harus selalu komunikasi, nggak harus selalu ketemu apa segala. Yang penting aku tahu dia sayang aku sayang dia. Amu. Rekam ya. Dan tadi direkam, mohon maaf. Iya, benar. Oke, berarti kita bisa lihat Samuel ini sebenarnya tipe-tipe soft boy ya. Asik. Bukan sad boy. Loh. Kalau Aduh, pacar. Oke. Ya, lagi-lagi terima kasih untuk Amu yang sudah menyayangi Amu yang sudah menyayangi Nong. Oke, udah nanti kita bahas nanti kita dengar Uli mau sampaikan salam kasih sayangnya untuk pacarnya ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk Uli, luar biasa. Sekarang ke Kak Andri. Oh ya, Kamu kirain bisa udah. belum dong. Iya. Kalau ini kan satu letting. Iya. Ini kan setahu saya di bawah ya. Iya. Kamu bisa ceritain nggak gimana pandangan pertama mungkin Jadi- waktu kamu ngangkat galon, kamu melihat dia gitu. Jadi pada suatu hari. Oh ya boleh. Oh iya, kepanjangan itu. Iya. Awalnya sih itu tadi ya. Jadi pada saat saya kuliah itu ada event Valentine. Oh oke, di kampus ada Di event kampus ada Valentine. event Valentine. Jadi Oke. bidang kemahasiswaan mengfasilitasi tapi memfasilitasi itu hanya untuk tingkat senior gitu ya. Yang udah bisa Iya. untuk pacaran. begitu. Jadi ya disitulah saya memberikan satu Apa? sebuah coklat gitu ya. Oke. Di situ dengan snack gitulah. Di situ baru Memang sengaja ditujukan kepada dia atau cap cip cup puji Tuhan dia yang dapat gitu. lebih ke dia memang. Oh oke, memang ditujukan kepada dia ya. Maksudnya Iya, cap iya. cip cup. Siapa tahu. Iya, habis itu udah kami komunikasi dan itulah Bang ya. Belajar ya. Habis dari situ praktek, selesai praktek wisuda, pelayanan di Purwakarta sampai sekarang ya puji Tuhan lah. Puji Tuhan. Tuhan tolong. Banyak belajar sih memang. Apa sih keistimewaan atau tantangan atau positif negatifnya pacaran dengan LDR satu ya LDR, terus ini kan adik tingkat ya. Gimana ya? Kamu sebagai laki-laki. Yang jelas pertama harus saling mengerti sih ya. Positif negatif. Oh iya. Iya. Positif negatifnya ya. Positifnya tadi gitu Bang. Kita dilatih setiap dia pegang HP itu bagaimana merangkai komunikasi itu tetap Oke. nyaman dan asik kayak gitu. Oke. Meskipun kehabisan topik juga. Gitu ya. Oke. Terus ya negatifnya ya paling ya nggak bisa ketemu gitu kan. Paling ya event- Komunikasinya kurang baik. komunikasinya bukan miskom. kurang baik ya. Maksudnya jarang. Oke. Miskom juga pernah, cuman puji Tuhan di situ belajar sih. Kayak gitu sih, Oke. Bang. Terus kamu yang kaum LDR, mungkin di luar teman-teman ada yang lagi berjuang LDR ya. Kamu pernah LDR? Pernah Kak. Kamu juga sudah LDR ya? Emang LDR ya? Emang LDR. Gimana cara kalian kayak apa ya? Bukan menahan sih, tapi kayak lebih mengontrol apa ya? Rasa cinta kalian menggebu-gebu sedangkan ada jarak yang memisahkan. Heeh. Andri dulu. Kalau saya pribadi ya mau nggak mau tetap ya udah sabar aja gitu. Oke. Sampai pegang HP gitu kan, sabar aja. Kadang kalau emang bener-bener rindu, ya. Kadang kurang kerjaan gitu saya chat, padahal nggak dibalas cek juga. Nanti dibacanya waktu pegang HP gitu ya. Kayak gitu aja lah. Mau sesimpel itu Sesimpel bikin Andri itu. bahagia. Iya. Oke. Memang diajarkan juga dosen saya pernah bilang, Abang Kamar juga pernah bilang? pernah juga Nah, statementnya itu menarik. apa? Khususnya pacaran di tiga ya. Oke. Percuma cantik kalau nggak didoakan. Oke. Gitu sih. Jadi bukan hanya cantik secara fisik, tapi juga itu menjadi hal yang kita doakan. Aku setuju sih. Nanti Uli juga bisa tambahin mungkin sama Andri. Kenapa pentingnya mendoakan pasangan hidup? Oke, kita masih muda, jiwa menggebu, jiwa full of love-nya itu kayak bahkan sampai meluber gitu ya, saking kita anak muda yang pengen banget disayang dan pengen banget menyayangi. Tapi di sini pun nanti mereka tambahin pentingnya mendoakan pasangan hidup. Supaya apa? Supaya kita tahu dan Tuhan tuh memang sediakan untuk Febri si ini, untuk Heber ini, untuk Agnes ini memang Tuhan sudah siapkan. Amin Iya. Agnes? Amin. Amin. Sama seperti Adam dan Hawa kan teman-teman, kalau kita balik ke
zaman penciptaan dulu, Adam tuh nggak dibiarin Tuhan sendiri, Tuhan kasih penolong, yaitu Hawa. Nah, menurut kalian berdua nih, seberapa penting sih mendoakan pasangan hidup? Ya kalau sekarang masih pacaran, tapi aku yakin sih kita semua, Amu dan juga Dea pasti mau, dan kalian berdua pasti sudah ada goal ke arah sana, dan pasti tujuannya yang satu visi, satu misi, sehingga kalau bahasa aku sih ada agenda Tuhan yang mau kalian kerjakan melalui keluarga kalian nanti. Gitu. Uli gimana? Seberapa penting mendoakan pasangan hidup? Kalau menurut aku sih Kak, penting sekali mendoakan pasangan. Karena supaya aku tahu Tuhan itu kasih dia untuk aku, atau dia cuman sekedar singgah lalu pergi. Rumah singgah kali ya. Hi-fi banget ya. Sangat-sangat anak senja kamu ya. Oke. Datang lalu kau pergi. Itu dikat aja ya. Miring soalnya suaranya. Boleh. Terus Uli? Jadi kalau aku doakan, maksudnya kalau terus berdoa sama Tuhan, jadi supaya setiap langkah yang kami ambil itu, kami tahu itu keputusan dari Tuhan. Bukan dari diri emosi kami belaka. sendiri, ya Kak. Sehingga semuanya itu tepat dan benar seperti itu Kak. Oke. Andre gimana? Kalau saya pribadi penting banget berdoa. Tapi kadang juga kan kita kan karena itu tadi cinta buta kan. Ya, emosional. Kadang kita doa maksa juga. Itu juga nggak baik. Ya memang didoakan, tetap serahkan sama Tuhan, jalanin ya. Kalau memang sekarang gitu ya, teman-teman udah punya pacar, udah punya apa, kok dia sekarang kayak gini ya, jangan seperti itu gitu. Tetap kasihi dia, doakan dia. Ada hal apa yang bisa teman-teman dapat untuk mengubah teman-teman dalam menjalani hubungan, itu penting. Kayak gitu. Jadi memang seberapa penting berdoa, penting banget. Dan perlu memang berdoanya itu benar-benar berdoa ya, ya tadi ya, kadang orang kan berdoa karena emosi, Tuhan saya. Nah, itu emang harus murni, teman-teman. Bukan berarti nggak boleh untuk menyebut nama dia atau siapa, tapi ya itu tetap harus kemurnian. Gitu sih Bang, kalau dari saya. Oke, jadi untuk teman-teman di luar yang mungkin masih bingung atau mungkin masih kayak benar-benar lagi cinta sama seseorang, tapi kayak Tuhan ini dari dia nggak sih? Atau mungkin kalian nggak punya konsep begitu. Nah, belajar dari kami malam ini, Andri dan juga Friska sudah menyaksikan gimana jawaban doa, termasuk untuk pasangan hidup, itu pun Tuhan sediakan. Itu pun Tuhan urus ya teman-teman ya. Jadi ya mungkin aku nggak menutup kemungkinan sih, karena aku juga pernah di luar dari lingkungan ini, di luar dari budaya I3 yang mendoakan. Mungkin apa sih Bang, masa pacaran aja didoakan? Betul. Masa sih mau cari istri aja didoakan? Nah, itu pentingnya kita ada dengar dari Andre dan juga dari Kak Yulia. Oke, tepuk tangan lagi untuk mereka berdua. Oke, kalian berdua, karena ini hari kasih sayang, boleh nggak kalian kasih tips and trick untuk teman-teman di luar sana yang mungkin sekarang tuh kayak lagi kasmaran, lagi kayak berbunga-bunga banget, jatuh cinta, supaya tidak salah dalam mengekspresikan cintanya. Kayak Uli tadi bilang, itu yang pertama. Terus kasih pesan-pesan juga sama teman-teman di luar sana, gimana sih sebenarnya terkait Valentine, yang udah pacaran ataupun yang belum, mungkin ke keluarganya, merayakan Valentine yang benar gitu loh. Uli dulu deh. Kalau dari aku Kak, kalau untuk teman-teman yang di luar sana, aku berangkat dari ayat Alkitab sih. Kayak kasihi sesamamu seperti mengasihi dirimu sendiri. Jadi kalau kita mau orang lain, kita nggak mau diri kita terluka. Artinya kita juga nggak bisa untuk melukai orang lain. Jadi artinya kita juga mengasihi orang itu seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Dan jangan sampai kita jatuh, dan juga untuk teman-teman jangan sampai jatuh di dalam cinta yang salah. Maksudnya merasa karena takut dia hilang atau takut dia punya saya atau segalanya, jadi kita segala hal kita halalkan supaya dia bisa sama kita. Tapi akhirnya sama-sama tertekan dengan keadaan yang dipaksa. Nah, jadi teman-teman, untuk teman-teman semua yang di luar sana, kalau memang dia untukmu, dia nggak akan pergi. Tuhan pasti jaga dia untukmu. Tuhan jaga dia untukmu. Luar biasa Uli, tepuk tangan untuk Uli. Jadi kamu udah, sorry nih ya, pertanyaannya agak nambah dan agak gimana gitu. Jadi kamu udah yakin banget nih kalau Tuhan jaga Samuel untuk kamu? Yakin sih Kak.
Amu menonton ini sampai senyum nanti dia. Itu tadi slow motion ya. Yakin dah. Sambil suaranya dia efek-efekin. Iya. Ya, editor tolong. Aduh, tolong. Ada pesan nih untuk editor. Oke, untuk dari Kak Andri. Dari aku, apa tadi pertanyaannya? Kasih pesan sama teman-teman di luar yang lagi kasmaran supaya mengekspresikan cintanya itu nggak jatuh dalam dosa. Terus gimana juga teman-teman di luar sana? Tadi Uli belum bilang ya, gimana merayakan Valentine yang baik dan benar, gitu ya? Oke, Andri dulu. Apa yang dibilang Uli itu udah benar. Tinggal kita jalani. Kadang kita kan tahu, kita mengerti, kita paham, tapi masa bodoh. Tapi tutup kuping dan lain sebagainya. Makanya tadi saya tekankan yang namanya pacaran gitu ya, perlu namanya belajar. Bukan hanya belajar mengerti pasangan gitu, tapi mengerti juga kelemahan kita di mana, mengerti juga bagaimana sikap kita ke dia dan lain sebagainya, perlu belajar gitu. Jadi sayangnya itu bukan cuma sayang yang kayak menggebu-gebu atau gimana, tapi sayangnya yang menata kita menjadi seorang yang lebih baik. Itu sih Bang. Dan kalau sama keluarga sih memang ya itu lagi ya, masing keluarga saya itu love language-nya itu kita itu bercanda-canda gitu. Jadi quality time ya. Quality time iya. Terus saling ledek-ledekan bercanda gitu. Oh iya. Jadi memang merayakan bersama orang-orang kayak keluarga dan lain sebagainya itu ya juga sama gitu. Terus belajar mengasihi, caranya kasih yang benar-benar tulus gitu. Gitu sih Bang. Dari kau ada yang mau tambahin lagi? Kena cas loh. Iya, tentang Valentine. Langsung pulang. Ngerayain Valentine yang baik dan benar gimana menurut Uli? Kalau menurut aku sih Kak, ngerayain Valentine yang baik dan benar itu ya nggak usah dipaksa. Kalau memang kita nggak punya pacar atau kita nggak ada pacar. Jangan maksa, maksudnya harus ada pacar supaya Valentine dikasih hadiah. Bener. Enggak, maksudnya kayak kamu rayain Valentine juga sama keluargamu. Oke, nggak apa-apa. Maksudnya karena kan juga malah seharusnya yang pertama itu keluarga kita. Yang terdekat ya? Yang terdekat sekali dengan kita, keluarga yang pertama. Jadi kalau untuk ngerayain Valentine nggak masalah, sama keluargamu itu lebih baik. Karena every day is Valentine Day. Oke, terakhir banget. Kalian berdua, sekarang saya buka ruang kesaksian. Saya buka panggilan saya. Bukan. Saya buka ini biro apa ya? Biro menyampaikan pesan. Asik. Kalian mau menyampaikan pesan Valentine, pesan kasih sayang untuk siapa aja terserah. Caranya ketik rek. Bukan. Mau untuk keluarga, mau untuk teman, untuk sahabat atau bahkan untuk doi juga boleh ya. Kak Uli dulu. Bukan. Kak Uli. Pede banget saya. Pede banget kamu. Untuk semuanya boleh Kak? Boleh, terserah. Untuk dia juga boleh. Khususnya. Untuk keluarga yang ada di rumah. Asik. Tenang, aku selalu mengasihi kalian. Dan harapanku kita tetap saling mengasihi satu dengan yang lain dalam Tuhan. Terus untuk teman-temanku, halo semuanya teman-teman. Yang gimana? Sebutin dong. Yang teman-teman yang ada di Pontianak. Oke. Iya asli. Luas banget. Jangan buat nakal terus ya guys. Dan jangan rayain Valentine salah guys, nggak boleh. Jadi harus mengasihi pacar kalian kayak mengasihi diri kalian sendiri. Nggak boleh aneh. Terus untuk pacarku. Sampai soundman kita buka headsetnya ya, karena teriakan kita ini. Bisa diputar kameranya ke sana? Nggak bisa ya? Buat pacarku. Halo pacarku. Tenang, aku mencintai bukan cuma 14 Februari. Oh, tapi tiap hari. Kasih gini dulu untuk kamu. Ulang. Aduh. Mati ketemu mamaku. Mak, maaf. Udah? Kak. Ada lagi yang mau sampaikan? Sudah, Kak. Luapkan, Uli. Udah, Kak. Oh, udah. Nggak usah dipaksa juga sih. Iya sih. Oke, dari Kak Andri. Kalau dari aku, buat pertama keluarga ya. Boleh. Aku mengasihi kalian banget. Kalian cinta pertamaku. Ya kan? Kalian terlalu begitu luar biasa dan saya bersyukur saya boleh mengenal cinta yang saya rasakan. Yang pertama dari Tuhan, yang kedua dari kalian. Semangat terus. Setiap hari aku mengasihi kamu. Dan untuk
teman-teman, rekan-rekan yang saya kasihi, mungkin ada salah perbuatan saya yang membuat kayak jadi lebaran ya. Minta maaf ya ini. Iya, oke buat teman-teman semua yang nggak bisa aku sebutkan dimanapun kalian berada. Ya dong, kalau sebutin satu-satu panjang acara Itu dia kita nanti. makanya. Aku mengasihi kalian dan untuk my love. Aduh. Enggak buat pacar. Kok enggak? Emang iya. apa? Iya, Apa salahnya? Buat Direkam ya guys. buat pacarku Namanya? Dea Lapoli. Asik. Asik. Terima kasih sudah sama-sama belajar sampai hari ini. Terus belajar, kakak punya kelemahan, kamu punya kelemahan. Kalau ada sesuatu problematik, bukan hubungan yang diselesaikan, tapi problematik. Ini. Jadi itu Curhatan kayak jadi gini. ini pernah ketika ada problematik yang diselesaikan hubungannya. Kagak. Oh. Ini itu kan belajar juga. Oh iya, Gitu. oke. Iya, oke. Ya nggak, sayang. Hey. Astaga. Sabar, susah. Udah. Udah. Oke. Oke, ya teman-teman, sekali lagi tepuk tangan untuk kedua narasumber kita. Luar biasa ya. Malam ini kita bahas soal Valentine dan lagi-lagi kami bertiga mengingatkan dan terus menegaskan kalau teman-teman rayain Valentine, oke, dan kalaupun enggak, ya oke juga, kayak Uli nggak rayain. Tapi kalau yang rayain dengan baik, bukan dengan cara yang kayak tadi kata Uli dan Bang Andri, memaksakan diri untuk punya pacar, padahal nggak punya pacar. Padahal ada orang tua teman-teman yang harus dikasih dan mengekspresikan bagaimana kasihnya. Terus udah punya pacar, memaksakan diri untuk beli hadiah. Itu enggak teman-teman, karena sesuatu yang dipaksa pasti hasilnya kayak dia pun menerimanya pasti nggak enak juga, dan kalian juga bisa jontor-jontoran. Itu bukan effort sih aku rasa, karena memaksakan diri dari keadaan yang sebenarnya nggak memungkinkan gitu ya, nggak ada tapi dipaksa ada misalnya begitu. Terus kami juga ngingatin supaya kita semua mengasihi semua orang. Tadi Uli udah bilang mengasihi musuh, apalagi mengasihi semua orang tanpa pandang bulu, tanpa pandang bulu matanya, matanya, tanpa pandang bola matanya, tanpa pandang kulitnya, semuanya, alisnya. Udah. Oke. Tanpa pandang semuanya harus dikasihi ya. Seperti Tuhan Yesus, itu kasih yang benar-benar teladan banget bagi kita, bagaimana kita mengasihi karena kita sudah terlebih dahulu dikasihi. Jadi untuk teman-teman supaya bisa juga merasakan kalau teman-teman dikasihi oleh Tuhan, datang sama Tuhan seperti kata Uli tadi, dan terlebih juga untuk mencari pasangan hidup pun itu perlu datang sama Tuhan. Kata Kak Andri tadi, belajar untuk mengetahui juga kehendak Tuhan dalam setiap langkah-langkah kita. Oke teman-teman, edisi kali ini luar biasa. Kita bahas Valentine dan bahas soal bagaimana mencari pasangan hidup. Tapi aku mau kami tiga mau mengakhiri pembicaraan kita di malam hari ini. Kalau teman-teman juga mau mengucapkan selamat Valentine mungkin untuk Kak Militia, Bang Heber, Kak Agnes, Kak Fulcher, siapapun boleh tulis di kolom komentar ya. Oke. Sebelum kita mengakhiri, nanti aku minta Kak Andri tutup dalam doa ya. Aku baca satu firman Tuhan teman-teman. 1 Yohanes 4 ayat 7-8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Oke teman-teman ya, ini firman Tuhan udah jelas banget. Jadi kalau kita semua mengaku dengan mulut kita anak Allah, tapi kita tidak mengasihi sesama kita, dan terlebih mungkin sulitnya adalah kita tidak mengasihi musuh kita, coba kita bercermin lagi, aku anak Allah yang mana ini? Asik ya. Oke, edisi cemilan kali ini sampai di sini. Aku harap teman-teman bisa dapat berkatnya dan kita semua diberkati. Sampai ketemu di episode minggu depan dengan pembahasan yang lebih menarik tentunya. Tetap jaga kesehatan ya. Kita mau tutup dalam doa. Kak Andri boleh tutup dalam doa. Oke, teman-teman, mari kita berdoa mengakhiri sesi ini. Mari berdoa. Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, membawa syukur kami. Ada satu hal lagi yang boleh kami pelajari tentang Valentine, dan kami diingatkan kembali bahwa setiap hari adalah hari Valentine bagi setiap kami, untuk terus mengasihi sesama kami, untuk terus mengasihi keluarga kami, orang-orang yang spesial buat kami, bahkan musuh kami. Terima kasih Tuhan untuk pembahasan kali ini. Kami semua belajar, kami semua diperkaya
lewat adanya acara ini, pembahasan ini, dan biarlah Tuhan sebagai muda-mudi, kami mungkin yang salah memaknai Valentine, kami mungkin yang memaksakan untuk merayakan hari Valentine dan lain sebagainya, Bapa, kami mohon ampun. Tapi biarlah lewat diskusi, lewat sharing pada hari ini membuat kami belajar, membuat kami mengerti bagaimana kami harus mengasihi sesama kami, karena itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Terima kasih untuk Bang Febri, terima kasih untuk hamba-Mu juga Tuhan. Tuhan tolong bahkan tim yang bekerja, Tuhan Yesus yang memberkati, Tuhan Yesus yang menolong. Terima kasih banyak Tuhan, ini doa kami, ini ungkapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Amin. Oke teman-teman, selamat hari Valentine. Sampai ketemu minggu depan di Cemilan Cerita Milenial Anak Muda. Aku Febri, Andri, dan juga Yulia, dan semua tim yang bekerja pada malam hari ini. Pamit undur diri, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye. Kasih Yesus, kasih yang mempersatukan kita. Tak ada perbedaan, yang ada hanyalah kita satu dalam Dia. Kulihat wajahmu, kau lihat wajahku, ada sukacita. Ku pandang wajahmu, kau pandang wajahku, ada kemuliaan Raja. Kasih Yesus, kasih yang mempersatukan kita. Tak ada perbedaan, yang ada hanyalah kita satu dalam Dia. Kau lihat wajahmu, kau lihat wajahku, ada sukacita. Ku pandang wajahmu, kau pandang wajahku, ada kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Terima kasih.